Cuman tadi yang benar-benar aku kagetin, dia bilang puluhan ribu, oh enggak, cuman puluhan. Wah, yang dia tahu nih. Namanya jariah itu sesuatu yang kita nggak tahu loh, yang nggak berlipat paham. ganda ya. Dan itu multiplying atau berlipat ganda dengan cara yang luar biasa. Dan bagaimana itu dosa jariah itu sama berlakunya seperti amal jariah. Walaupun kita sudah mati sekalipun, jangankan hijrah men. Jangankan sudah hijrah, walaupun sudah mati sekalipun, itu masih bergulir. Dan bergulir, dan bertambah, dan terus bertambah. Makanya Bahwasanya kalau pelaku riba hari ini, dia masih pelaku riba, dan besok dia bertaubat, mintalah langsung taubat nasuha. Itu aja titik, supaya Allah potong itu jalur dosa jariahnya. Karena nggak ada yang bisa motong jalur dosa jariah selain Allah. Itu benar-benar men. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, Vertizon TV. Udah lama nggak ngisi. Udah berapa abad ya? Wah, abad. Panjang soalnya. dulu nggak ada jenggot, kalau iya, jadi udah abad ini ceritanya. Jadi lama nih. Jadi sekarang ini kita lagi di Garut. Nah, kebetulan ada Wisdom di sini, wisata domba, Cogger, masih grup Cogger di Garut. Dan kebetulan kedatangan sahabat yang Masya Allah. Nanti kita ngobrol. Jadi Cogger masih dibangun dengan prinsip yang sama, syirkahnya kita dengan klien kita atau pemilik tempat, lalu kita Cogger membangunkan, memberikan solusi bisnis ke mereka untuk resto, kafe, untuk roastery, untuk tentang perkopian, dan dengan sistem yang sama. Nah, Cogger tuh dari basic tuh jelas, jadi syirkahnya jelas, jadi kita tidak bermain dengan goror. Alhamdulillah. Ya kita ya udah goror, sahabatnya si goror, si riba tadi kita bermain, dan kita tidak ada maisir di sini juga, jadi nggak ada permainan dengan uang. Dan di Cogger juga nih kalau ngebangun nih sama seperti ini, konsultasi untuk pembangunan konstruksinya bayar seikhlasnya, gambar konstruksinya bayar seikhlasnya, gambar desain buat eksterior interiornya bayar seikhlasnya. Konsultan kayak yang ada di sini untuk pengawasan pembangunannya juga bayar seikhlasnya. Jadi benar-benar kita pakai prinsip ta'awun kok ya. Ta'awun, betul. Ya. Jadi kenapa bayar seikhlasnya? Karena ini kan jasa ya. Jasa itu datangnya dari skill. Ya. Dan skill itu datangnya dari Allah. Ilmu dari Allah. Nah, sesuatu yang datangnya dari Allah kayaknya kok saya nggak berani. Nah, ini prinsip dari Cogger. Dan di sini juga ada kopi ikhlas. Kopi ikhlas, wah ada goror nih, ya kan? Nah, biji kopinya dari mana? Nah, kebetulan kalau kopi ikhlas itu kopi tanpa susu, jadi kopi hitam tanpa susu. Iya. Karena kan orang pikir kopi ikhlas ditubruk nih. Oh enggak, kita ada enggak, kita ada SCA. Itu Specialty Coffee Association. Jadi memang asosiasi kopi specialty. Itu yang udah jelas. Udah jelas. Jadi asosiasi kopi dunia itu yang memang mengerjakan kopi dengan spesialis. Jadi spesialis kopi. Ya bukan kopi ala-ala atau kopi instan atau kopi tubruk tabrek ya, yang kayak gitu-gitu. Ya, makasih. Oke. Wah, ini salah satu minuman dari ini salah satu minuman sehat. Thank you, man. Ini salah satu minuman sehat di tempat kita. Oke. Apa namanya kok? Ini yang ini Le Mango. Le Mango. Le Mango. Pak Le, ada Pak De. Enggak ya, ini Mango. Le Mango itu minuman healthy drink di tempat kita. Jadi kita ekstraksi mangga di sini. Ekstrak mangga? Ya, kita ekstraksi mangga, bukan ekstrak kulit manggis ya. Ini buahnya ya, bukan ini kulitnya ya? Ini buahnya benar-benar, karena healthy drink jadi harus pakai buah. Dan ini kayak akan vitamin C, biasanya ini paling laku di bulan Ramadan. Buat buka puasa? Yes. Satu kedai itu untuk opening biasa kita buat sampai 300 porsi untuk ini. Masya Allah. Dan ini gantiin, benar-benar gantiin yang nge-replace kehausan, dehidrasi yang cukup lama. Biasa ada temennya, kalau bukan buat buka bulan puasa, buat bukaan, biasa ini di atasnya kita siapin 3 kurma.
Jadi memang buat buka puasa. Memang portionnya memang buat buka puasa. Nah, untuk yang tadi kopi yang seikhlasnya itu kopi hitam. Spesialis kopi hitam tanpa susu. Jadi kopinya juga sendiri memang dibuat dengan cara yang spesial. Nah, kenapa kita specialty kita berbeda? Karena kopinya sendiri ada beberapa type kopi yang kita memang washnya atau pencucian kopinya kita menggunakan perendaman dengan air zam-zam. Subhanallah. Air asli ya? Air zam-zam, ya kebetulan punya jalur dan alhamdulillah Allah mudahkan juga. Lalu kita ada proses decaf namanya, dekafeinate. Jadi merendahkan kafeinnya tanpa merubah rasa kopinya. Tuh. Oke, jadi itu apa? Untuk mengurangi efek Asam lambung asam enteng. lambung. Nah, ringan atau tidak memberatkan orang yang kena asam lambung. Artinya ada GERD atau asam lambung, mereka bisa minum kopi dicogor dengan tenang. Karena kita udah proses decaf. Nah, yang menarik proses decafnya. Kita decaf kopi. Biasa orang decaf kopi dengan ada yang kimia, ada yang dengan peralatan khusus dan segala macam. Kita decaf kopi di sini pakai habatus sauda. Habatus sauda, air zam-zam plus habatus sauda. Double sunnah. Double sunnah, subhanallah. Insyaallah sehat dan bekah ya. Betul. Dan kopinya udah kita sedekahin. Lalu bayar seikhlasnya buat apa? Buat jasa brewing karena memang specialty itu membutuhkan proses brewing yang spesial juga. Iya dong ya, nggak bisa asal seduh aja aduk-aduk udah itu minum. Nah ini yang orang kadang bayar seikhlasnya kopi tubruk kali ya. Nah enggak, kita ada V60, kita ada Kalita, kita ada Japanese semua Dairy. teknik ya, semua teknik. Ya, kita teknik kita perkaya teknik. Bahkan V60 atau pour overnya kita sediakan juga yang flat bottom, triple drip, Kalita wave. Kita siapkan yang kayak gitu. Kita juga ada woodpecker. Teknik-teknik untuk drippingnya kita sendiri proses dengan proses yang benar. Berarti kita bisa milih ya? Milih. Seperti apa ya? Milih, iya. Walaupun itu bayar seikhlasnya, kita kerjakan kopinya dengan proper. Berarti kalau ikhlas ada yang bayar murah, ada yang bayar mahal gitu ya? Ya, begitu kita dapat orang yang benar-benar respectful dengan kopi ya, kita akan dapat respectnya. Tapi ya mungkin kalau orang cuman nggak keterbatasan, cuman pengen nyobain kopi seikhlasnya, ntar bayar 5.000, 3.000, 10.000, whatever, nggak apa-apa. Yang penting kita ikhlas ya? Nah, itu yang kita ajarin ke barista kita. Ikhlas itu bukan tentang memberi, ikhlas itu menerima. Menerima apa yang sudah Allah rezekikan untuk kamu. Dapat rezekinya itu segelas 3.000, ya udah 3.000. Dapat rezekinya 10.000 ya. Kan berkah dan alhamdulillah dengan treatment yang bagus, cara pembuatan kopi yang bagus, kita beberapa kali kopi kita dihargain kayak $200. Bule yang datang ngasih $200 for a cup of coffee gitu. Wow. Dia bilang, how much I need to pay this? As you wish, as my wish. Are you sure? Yes, as you wish. This is kind of best coffee, bla bla bla. Dia ngomong sendiri. Oke, it's up to you, man. It's up to you, man. As you wish. Yes, dan dia ngeluarin 2 lembaran itu luar biasa. Alhamdulillah dapat kita apresiasinya dan kita terus ngemotivasi anak-anak untuk tetap brewing dengan cara yang terbaik yang memang kamu bisa. Nah, itu cerita tentang si Coger tadi. Cogernya baik. Nah, kita kan tadi mau cerita tentang dia ya. Jadi gue yang ngomong. Gimana nih? Nah, kalau kita mau cerita tentang dia, sahabat yang ini, nah, kita tanya dulu nih. Antum kenalin deh namanya. Oke, baik. Terima kasih Coach Stefan dan teman-teman dari Verizon TV. Kenalkan nama saya Muhammad Rizal. Saya juga aktif di Mualaf Center Indonesia untuk wilayah Jakarta gitu. Jadi saya di sini untuk berbagi kisah gitu ya, berbagi kisah dengan bagian masa lalu dari hidup saya. Wah, penting nih kok. oke. Ini kalau dibikin film bagus kayaknya nih kok. Waduh. Manggil yang tukang nyatet ya? Ada. Mana tuh gitu tuh? Adanya tukang order di sini. Ya, jadi saya ada fase dalam hidup saya dulu itu ya sekitar 10 tahun lamanya itu ada di dunia riba. Lebih tepatnya dalam bidang asuransi. Oh, oke. Asuransi. Dan seperti kita tahu kan asuransi itu kalau bank itu katanya cuma satu ya riba ya. Kalau asuransi itu ada 3 katanya kok. Ya? Ada ribanya, ada maisarnya, ada gorornya. Komplit ya, sepaket dong. Serius gitu. Dan memang seperti industri finansial pada umumnya bank, asuransi atau leasing, mereka memang memberikan kenyamanan finansial yang luar biasa. Cukup ya. Oh, berlebih ya. Luar biasa betul. Ya, Tapi ya, sekali lagi,
ketika kalau tadi kita ngomongin ikhlas itu berkah, nah ini ngomongin yang tidak halal dan tidak berkah. Pastinya. Easy come, easy go. Pastinya. Gitu. Itu kalau cerita orang dulu, duit setan dimakan jin. Ya, gitu ya. Ya. Oke. Gitu. Jadi ya Asuransi apa kecelakaan, asuransi pendidikan, asuransi apa nih? kalau saya dulu bekerja di perusahaan asuransi umum atau asuransi yang General asuransi Insurance bagian- lah ya. General Insurance. General Insurance. Oke. Salah satu anak perusahaan BUMN di Ya. Indonesia seperti itu. Yang B. Nah, itu. Oke. Ya, itu. Nah, asuransi ya. Yes. Oke. Kalau gorornya udah jelas. Ya. Kalau ribanya, iya. Ini untuk pesanannya ya. Apa Ya. lagi nih? Ini kopi Kopi seikhlasnya. Americano. Ya. Seikhlasnya ya. Berapa harganya? Seikhlasnya aja. Seikhlasnya. Wah, Seikhlasnya ini, Bro. luar biasa. Apa ada tambahan lagi apa untuk pesanannya barangkali? Ini dulu deh. Ini dulu aja. Ya baik, selamat menikmati ya. Kita Bapak. coba dulu. Baik. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Enak. Untuk kopi senak ini basic kelasnya kok. Iya, bebas. Subhanallah. Alhamdulillah. Nih, Kira-kira saya bayar berapa ya? jangan nanya. Oh ya oke. Balik lagi ke Balik ke asuransi. asuransi. Nah, asuransi itu gorornya jelas. Padahal goror itu sesuatu perkara yang nggak jelas. Ya nggak jelas. Jadi kalau gorornya sudah jelas, berarti ketidakjelasan itu nyata. Ya betul. Oke. Apa yang disimpan, apa yang diputar, dan kemana arah uangnya itu jelas. Oke, itu udah nggak berbentuk riba, penambahan nilai dengan cara yang tidak hak. Ya. Lalu yang ketiga maisir. Itu udah kayak gambling. Yes. Jadi orang bisa dapat bisa tidak. Nah, Gitu. Dan akhirnya itu menimbulkan moral hazard. Gimana caranya biar dapat? pura-pura sakit. Ya. Aduh, Kalau asuransi mobil pura sengaja dipeokin. biar dapat ganti. Masa udah Padahal bayar punya premi, mobil dijaga-jaga ya. Ini sengaja diketok. biar dapat ganti. Oke. Sama kayak tadi pura-pura sakit. Bayangin orang ingin jaga Saya teh kesehatan, pura-pura sehat loh, padahal lagi sakit. Ini mah pura-pura sakit, padahal dia sehat. demi apa? Biar dapat ganti. Mendingan tukeran kesehatannya buat saya, Padahal kalau bisa kesehatan ya. itu nggak ada harganya kok ya. Iya, aduh. Ya begitulah. Jadi ini udah campuran 3, jadi dosanya triple wave. Triple wave. Ini dosa yang berlipat, 3 rangkap. Dan itu menjadikan jadi dosa jariah mungkin ya. Ya apalagi saya dulu kan di bagian yang merekrut. Ngerekrut agent. Merekrut karyawan. Jadi bayangkan dulu ada orang yang mungkin nggak paham asuransi, tapi dia butuh kerjaan, direkrut. Lalu Yang dia- akhirnya di situ belajar dan paham dan berjualan. Dan mendapatkan uang. Yang mungkin, ya bukan mungkin, pasti dia akan berikan buat keluarganya. Jadi itu mungkin salah satu yang memberikan saya motivasi besar kenapa setelah hijrah ini, oke, walau alam, saya mungkin punya dosa jariah. Nah ini saatnya untuk mencari banyak amal jariah kok. Gitu. Tuh, dan itu ini juga menjadi catatan gitu ya buat teman-teman di luar sana yang belum mengenal riba dalam bentuk apapun, bank, asuransi atau leasing, jangan pernah masuk dunia yang diikutan disebutkan yang Allah itu menyatakan perang sama Allah dan Rasulnya. Bayangin kok, Di Al-Baqarah. Jelas dong. Betul. Jelas men itu. perang sama Allah dan Rasul. Kira-kira ada kemungkinan menang nggak kok? Dan kadang-kadang gini nih lucunya ya. Ya. Orang udah nyemplung di riba, dia mau keluar, dia mau escape, tapi dia butuh bantuan. Dia nyari temen dong. Bro bantuin gue dong, gue mau keluar dari riba. Itu kan kayak orang yang saling tolong menolong nih. Dalam Perkara riba. Artinya saling tolong menolong dalam lu mau ngelawan Allah, iya, jangan nyari teman. Iya, please deh. Mau masuk surga nyari teman. Ngajak gelut Allah nyari ini. zero, Nah, zero kemana? berarti HRD itu tuh sama seperti orang-orang yang sedang ngajak perang Allah, tapi nyari teman, nyari pasukan. Bayangkan kok. Yang udah pasti kalah. Itulah mungkin yang masih menghantui ya. Bayangkan dosanya gitu. Memang ada sebagian kok ya, akhirnya teman-teman yang dulu saya pernah rekrut gitu ya, saya ajak mau keluar. Tapi itu hanya bisa dihitung jari. Padahal yang direkrut Masya Allah puluhan kok. Puluhan ribu.
Puluhan, alhamdulillah puluhan aja. Oh, puluhan. Iya. Tapi artinya kan mereka masih di sana. Mereka masih menjalani praktik riba, masih mendapatkan rezeki. Puluhan ribu mungkin dong. Satu ngerekrut lagi dan nanti itu ngerekrut Walau-walam lagi. kalau itu, Nah, walau-walam kalau itu yang bikin itu jadi jariah, men. Itu dia. Itu yang bikin itu jadi jariah, men. Yang langsung sama saya puluhan. Walau alam kalau nanti. Itu ranting utamanya tuh 10 atau 20 atau 30. Let's say 10-an kan. Ya puluhan itu kan di antara sekian itu atau 50%-nya merekrut lagi dan membentuk lagi dan mencari orang lagi. Ikutan yuk. Saya udah dapat motor. Ikutan yuk, saya dapat mobil. Ikutan yuk, akhirnya saya bisa beli nyebutin merek kan. Saya bisa beli atau itulah. Ya. Karena itu, karena memang menawarkan finansial Dunia. yang luar biasa. Dunia yang silau dan gemerlap. Betul. Ngeri, ini bahaya. Makanya ngeri banget. Nah, kalau sekarang dengar hashtagnya itu ngeri banget gitu. Dan ini benar-benar bisa jadi jangka panjang, men. Benar-benar jangka panjang yang kita nggak sadar. Karena beliau tadi puluhan, aku kagetin pakai ribu, dia enggak, cuman puluhan. Berarti beliau nggak tahu nih, di belakang puluhan itu jadi ratus jadi ribu puluhan ribu. Dan I don't know kalau mungkin bisa terjadi juta ya. Jangan sampai kok. Kita Semoga cerita. Allah tidak Nah, karena walaupun beliau sudah hijrah, nggak tahu nih di antara puluhan itu, udahkah salah satu atau di antaranya menjadi leader, atau jadi ini kenapa saya dibikin takut ya enggak, loh. Mendingan kita kalau cerita takut nih ya, mendingan takut di sini kan. Betul. Masih napas. Iya, betul. Masih ada masih napas tuh masih. Ya, masih memiliki satu kesempatan. Even itu mungkin kecil atau apa. Wallahu a'lam bishawab. Cuman tadi yang benar-benar aku kagetin, dia bilang puluhan ribu. Oh enggak, cuman puluhan. Wah, yang dia tahu nih. Namanya jariah itu sesuatu yang kita nggak tahu loh, yang nggak berlipat paham. ganda ya. Dan itu multiplying atau berlipat ganda dengan cara yang luar biasa. Dan bagaimana itu dosa jariah itu sama berlakunya seperti amal jariah. Walaupun kita sudah mati sekalipun, jangankan hijrah, men. Jangankan sudah hijrah, walaupun sudah mati sekalipun, itu masih bergulir dan bertambah dan terus bertambah. Makanya yang paling saya dambakan ini auto gugup nih, ya. Ini auto gugup nih, maaf ya. Ya kan tadi Koko ngomongin tentang dosa yang berlipat ganda kok. Itu jadi benar, tapi itu hal yang masih menghantui saya. Enggak apa-apa. Sebagai seorang muslim gitu ya, yang ini pernah ada di dunia riba gitu. Iya. Sambil minum, Pak. Iya. Betul, bilangkan. Tingkat stresnya tiba-tiba naik ya. Temperaturnya agak-agak diangkat dikit. Jadi anget-anget gimana gitu kan. Dan luar biasanya dari dulu alhamdulillah nggak pernah pengen aku. Beneran ngeri. Dan kenapa dulu pernah tahu riba dan langsung ketemunya hukumnya. Kata Allah ya dulu. Langsung dah. Ini PR ya. PR ya. Apalagi multiplying. Aduh. Berencana pengen beli karpet buat masjid aja supaya multiplying ya. Istilahnya gini ya, multiplying mungkin kita lagi hilaf berbuat dosa, amal jariah kan tetap jalan. Terus tiba-tiba kita mati, diwafatkan, Allah stop umur kita, amalnya masih jalan, masih ada tabungan gitu ya. Masih ketabung gitu. Ini kebayang nggak? Wah ini jangan deh. Yang pelaku riba mendingan tobat deh, nggak apa-apa. Nanti kalau saya kepanjangan ngomong lah tanggung. Nah ya ini bahaya nih. Ya tolong disimak dengan kedewasaan yang cukup dan kesadaran diri yang cukup juga. Bahwasanya kalau pelaku riba hari ini dia masih pelaku riba dan besok dia bertaubat, mintalah langsung taubat nasuha. Itu aja titik supaya Allah potong itu jalur dosa jariahnya. Karena nggak ada yang bisa motong jalur dosa jariah selain Allah. Itu benar-benar, men. Dan jangan sampai antum lupa dan masih berbangga diri. Dulu saya itu, apa ya istilahnya itu kalau asuransi ya, direktur misalnya atau apalah. Leader. Ada tuh, ya kan yang mungkin, saya kebeli Ferrari atau kebeli apa, kebeli helikopter, kebeli apa, kapal selam. Dari ini asuransi segala macam tanpa sadar. Walaupun dia sudah hijrah, dia sedang menikmati dosa jariahnya. Lihat. Dan kita belum lagi ngomongin efeknya buat anak istri kita. Betul? Karena tugas kita adalah menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Eta. Gimana bisa
Kalau terus-terusan kita berikan mereka dari harta yang haram. Masya Allah. Iya itu. Itu agak panjang nih. Ya kan, ini dari asar ke maghrib ke isya, napit subuh ntar. Ya, Gitu. itu efek ke keluarga ya, itu panjang. Kenapa anak kita susah menghafal Quran? Betul. Kenapa anak kita diajak sholat teh susah, ya kan? Kenapa istri kita ngaji diajak susah. berhijab itu susah. Istri diajak berhijab susah, istri diajak pengajian nggak mauan, ya kan? Tapi diajak ke mall magas, ya itu. Nah ini efek jangka panjang yang mungkin orang lupa bahwasanya dicampurlah kebatilan di dalam badan seseorang dan dia bercampur di dalam darahnya dan menjadi terbiasa akan hal itu, maka sesuatu dosa itu akan terlihat biasa. Nah, dosa besar yang kelihatan kecil, bahkan nggak nampak mungkin. Atau bahkan nggak berasa itu adalah dosa. Iya, karena aku masih nemuin loh pelaku-pelaku yang leader asuransi seperti beliau ya, seperti Mas Rizal ini yang, hey, saya butuh cari nafkah untuk keluarga saya nggak maling, nggak nyuri, ya kan, nggak cuci uang negara juga, nggak nyopet, nggak jual barang haram. Dia lupa dia menjual sesuatu keharaman yang lebih tinggi padahal. Dan yang dia lawan langsung Allah, directly ke Allah. Dia nggak lawan Rasulullah, tapi dia langsung lawannya Allah. Allah dan Rasulnya dilawan loh, directly. Gila, itu butuh keberanian. Luar biasa. Kali 1000. Saya lagi seneng angka 1000. Itu ngeri sekali itu. Ribuan keberanian. Kalau kita berpikir dengan logika. Cuman bagi sebagian orang membuat justifikasi atau excuses. Dia bilang, ya saya baru cari nafkah buat keluarga dan segala macam. I don't know. Kenapa itu harus dimulai dengan kata-kata seperti itu? Padahal semua rezeki Allah yang ngatur. Allah Maha Kaya. Ya. Saya tuh dari dulu nggak suka asuransi. Kenapa? Sorry nih bro. Saya nggak suka asuransi karena saya nggak mau menggantungkan kesehatan saya terhadap sesuatu yang sifatnya dunia. Allah yang memberikan sakit, berarti Allah yang pengen ngangkat kita punya dosa. Dikurangin, itu kebaikannya Allah loh. Itu sesuatu yang harus dicatat lebih. Kenapa pada saat sakit kita harus sering bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, dosa saya dikurangin. Itu lebih penting daripada gigi yang nyut-nyutan misalnya. Nah, aku ngalamin gigi habis. Ya ini kalau dicopot-copotin lucu ntar botak. Nggak enak di depan kamera. Ya. Atau badan sakit kayak kemarin aku kena tipes, aku kena pelebaran jantung. Ternyata sakit itu bisa dinikmatin gitu. Sakit itu bisa dinikmatin. Nah, kenapa harus ada asuransi dan kita nyadarin diri kita ke asuransi? Itu ngeri loh. Setelah kamu bermulai, nah ini di luar yang 3 tadi loh. Ini di luar goror, riba, sama maisir. Ya. Ini kalau aku tambahin lagi, Rizal pingsan nih. Jadi harus manggil. Sebentar, saya minum dulu. Ya, karena tahu nggak? Pada saat sesuatu kita menggantungkan hidup kita, menggantungkan sesuatu yang harusnya di dunia ini kita gantungkan kepada Allah, lalu kita gantungkan kepada yang lain, bisa jadi akidah kita sudah bolong. Mencederai tauhid. Bukan mencederai. Lebih ya. Bukan mencederai, akidah. Kita melakukan kesyirikan kecil, sedangkan dosa yang gak diampuni bukan riba, tapi syirik. Syirik. Ini akidah. Kita pindah dari tauhid ke akidah. Ini adalah tentang bagaimana kita menempatkan Allah di nomor 2. Kebayang gak tuh? Iya betul. Jadi salah satu yang dirasakan adalah, rezeki itu dari gaji bulanan. Bukan? Ya, orang-orang yang akhirnya yang lama di sana, yang seperti saya juga pernah alami, itu merasa seperti itu. Rezeki, tenang aja, tiap tanggal 25 dapat rezeki. Siapa yang rezeki? Kasih dari kantor gitu. Memang sedikit demi sedikit ada pengikisan betul, ada pengikisan akidah gitu. Mengubah sandaran gitu ya, dari yang kepada Allah kepada yang dari kantor, dari bos kita. Nah, ini sih masih nyangkut sama jariah tadi, men. Iya. Yang merasakan bukan kalian yang ada di kantor. Kok aku jadi makin takut sama tentang riba ya? Iya loh, ini bukan orang kantor kalian loh. Dan bukan agent yang kamu rekrut 10 jadi 10.000 tadi. Bukan. Bukan dari puluhan jadi puluhan ribu tadi, bukan. Ini adalah klien asuransi kalian, pengguna asuransi kalian. Yang akhirnya akidahnya bocor. Yang akhirnya mereka melakukan kesyirikan dengan mereka menggantungkan dirinya kalau sakit tenang ada asuransi. Ada asuransi.
Bukan dari orang kantor yang gajian yang tadi loh. Ini yang jumlahnya pastinya lebih banyak daripada orang yang kamu rekrut. Karena semua orang yang kamu rekrut itu akan mencari klien dong. Karena dia nunggu gajian. Benar nggak? Masya Allah. Betul. Ini yang angkanya bisa ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Kerusakan akidah itu menjadi satu yang amal buruk jariah. Yang di dalam perkara kesyirikan, di mana dosa syirik itu tidak diampuni sama Allah. Bayangin, dosa jariah riba mungkin Allah bisa ampunin. Tapi dosa jariah syirik itu dosa di top list loh, itu paling tinggi loh. Dosa yang paling tinggi artinya dosa yang benar-benar gak diampunin Allah. Masya Allah. Ya, hanya semoga teman-teman juga ya kok ya. Yang Ini yang masih berkutit di sana. Riba ya, di bidang apapun, bank, asuransi, leasing gitu, segeralah bertobat gitu ya. Selama masih ada nafas, selama pintu tobat masih terbuka, selama tadi mungkin dosa jariah dan lain-lainnya itu masih ada kesempatan untuk dipotong di dunia ini. Iya, itu lebih. Itu lebih bahaya, men. Gila, itu lebih bahaya, men. Agent yang kamu bilang puluhan, sekarang puluhan ribu. Dari puluhan ribu, kalau mereka nyari orang per puluhan lagi, itu juta. Si juta tadi, saya ke rumah sakit, alhamdulillah ya, ditanggung sama asuransi anu. Oh, asuransinya nanggung ya? Iya. Pada sakit nama ini, iya. Kita ikut deh sekeluarga. Dikali lagi 10, artinya puluhan juta, Pak. Apalagi akhirnya muncul anggapan bahwa sembuhnya bukan karena Allah, tapi karena dokter. Ke rumah sakit akhirnya sembuh. Orang yang terbiasa tadi melakukan dosa kecil, dosa besar yang dianggap kecil, lalu dosa-dosa yang nggak ada dosa kecil ya, dosa yang dia nggak sadari, dia menjadikan dosa itu dianggap tidak ada. Dia lagi ngebangun rumah kali ya di neraka atau benteng. Nah, ini gimana cara memutusnya? Benar-benar harus tobat nasuha. Begitu keluar, out, tobat nasuha, selesai, tidak bergulat dan berkutat lagi di dunia itu. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun, dalam form apapun. Yang punya kartu kredit, potong. Yang punya hutang, segera lunasi. Tutup aja asuransinya sekarang besok. Masih punya cicilan gitu, ya segera lunasi atau jual asetnya. Iya, jual aja. Jual. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, oke. Itu ya sekali lagi ya, ini cukup serem. Saya nggak berani bahas lebih jauh karena memang butuh kelas yang khusus dan orang yang khusus juga untuk ngebahas. Karena di Vertizon ini lebih publik, teorinya lebih publik dan umum, dan siapapun nonton di sini. Aku nggak mau bikin nanti jadinya ini seperti kepanikan yang umum juga.